Iya, iya, Mak. Ini bacakan pertanyaan dulu ya, Mas, sebelum saya berikan kesempatan untuk yang ingin bertanya langsung. Ya. Ini mah ada seorang muslimah yang sangat ingin sebenarnya konsisten berkerudung, tapi karena dia kerja di Belgia, tempat kerjanya itu melarang ada simbol agama, mah. Jadi selama waktu kerja dia tidak bisa memakai hijab di tempat kerja. Bagaimana nih, mah, menurut Islam dengan kondisi tersebut? Saya tanya, apakah ada tempat kerja yang lain di Belgia sana yang boleh mengenakan pakaian kudungan? Ada mungkin, mah. Apakah dalam kehidupan sehari-hari semua harus buka kudungan? Enggak juga, enggak. Oke. Pakai kudungan, mengenakan jilbab bukan perintah suami, bukan perintah pemerintah atasan kita. Tapi perintah Allah. Anda silakan lihat Al-Ahzab 59. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Hai para nabi, katakan kepada istri kalian, katakan kepada anak-anak perempuan kalian, katakan pada isi orang yang beriman agar mereka menjulurkan jilbab mereka ke dada mereka. Perintah Allah. Anda lihat Al-A'raf 26. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ibnu Adam, qad anjalna alaikum libasay yuwari sawatikum warisa wa libasut taqwa dzalika khair. Hai anak turunan Adam, telah aku turunkan buat kalian pakaian sebagai penutup aurat buat kalian. Pakaian indah, perhiasan buat kalian. Pakaian takwa yang terbaik buat kalian. Allah sengaja menciptakan pakaian, fungsinya yang pertama nutup aurat. Fungsinya yang kedua sebagai perhiasan. Namun ditekankan yang ketiganya, pakaian takwa yang terbaik buat kalian. Kalau kita menjadi orang takwa, tidak ada alasan, walaupun kerja di manapun, wajib buka aurat. Saran saya, lebih baik berhenti di tempat kerja tadi, ciptakan lapangan pekerjaan sendiri, di mana kita bebas mengenakan pakaian muslimah. Rasul bersabda, rezeki ada 10 pintu rezeki. 8 diantaranya berniaga. Artinya kalau dilarang oleh atasannya mengenakan pakaian muslimah, saran saya lebih baik keluar dari situ. Anda dagang, Anda ngapain, pasti rezeki diberikan oleh Allah dan lebih banyak dari apa yang dia peroleh di tempat di mana dia dilarang mengenakan kudungan. Itu saran saya. Mangga silakan. Baik, Mah. Pertanyaan berikutnya nih, Mah. Gak apa-apa langsung, Mah? Terus. Ini, Mah, mohon tips dari Mama untuk istri yang suaminya seorang mu'alaf, Mah. Jadi agar sukses membentuk keluarga Islami. Karena hidup di Belgia, negeri orang Maya, tidak gampang. Nggak ada TPA, di sekolahnya nggak ada belajar ngaji, Mah. Jadi agak-agak gimana gitu. Mungkin Mama ada pesan, Mah, untuk keluarga yang seperti ini? Yang namanya mu'alaf, yang dia butuhkan 2. Yang pertama tuntunan, yang kedua bimbingan. Kita tuntun sebagai istri, sebagai keluarga, terus dibimbing. Kenapa? Jangankan yang mu'alaf. Yang semenjak lahir beragama Islam pun banyak yang susah buat ibadah. Apalagi yang mu'alaf. Makanya saya katakan membutuhkan 2, tuntunan dan bimbingan. Resiko. Kenapa menikah dengan dia? Artinya tanggung jawab saya menuntun dan membimbing dia agar dekat kepada agama. Caranya bagaimana? Islam mengajarkan ibda binafsik. Dimulai dengan diri kita, lalu kita ajakin, kita kasih contoh, kita doakan. Karena ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari gini banyak YouTube, barangkali CD dan seterusnya, gerakan sholat, bacaan sholat. Setel di rumah Anda lantunan ayat Al-Quran. Setel di rumah Anda tentang bagaimana bacaan sholat dan gerakan sholat. Kalau setiap saat dan kesempatan, insya Allah lama-kelamaan meresap, melekat dalam benak suami Anda. Ajakin kita yang jadi imam. Ajakin kita yang mengajarkan. Karena ini merupakan kewajiban. Resiko ditanggung oleh yang mengajak. Sekali lagi, dibutuhkan tuntunan dan bimbingan. Mohon kepada Allah agar dimudahkan belajarnya. Tidak sedikit saya punya teman di sini.
yang baru masuk Islam 2 tahun sudah hafal Al-Quran, hebat, luar biasa. Kehendak Allah. Makanya banyak berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membulak-balikan hati manusia, balikan hati kami dalam ibadah kepadamu ya Allah. Begitu kita harusnya berdoa sama Allah. Iya, baik. Mangga, Terima yang kasih, lain. Mama. Ya, berikutnya ini karena tadi ada perbedaan budaya, Mah. Suami mu'alaf, suami bule misalnya ya. Kemudian seringkali ada selisih paham, Mah. Selisih paham bahkan kadang sampai bertengkar terkait mendidik anak, Mah. Nah, betul. Gimana menurut Mama? Menurut pendapat Mama? Saya rasa jangankan yang berbeda negara, yang berbeda benua, ya, berbeda kota, yang satu kota aja, satu rumah, satu RT misalnya menikah, pasti ada perbedaan. Itulah kenapa dikatakan tadi, yaitu pasangan, saling. Kalau salingnya ini ada, mana yang diambil yang paling banyak manfaatnya buat anak kita, buat keluarga kita. Jadi, cari persamaan, bukan cari perbedaan. Sekali lagi, jangankan yang berbeda negara, berbeda bangsa, yang satu suku aja suami istri menikah pasti ribut kok, pasti berantem kok. Yang penting akidah jangan dibuang. Yang penting tidak menyalahi aturan agama. Selama kata agama kita benar, yuk jabanin. Asal jangan sampai dia bilang gak usah sholat, gak usah baca Quran, itu yang salah. Selama itu masih diperkenankan, saya rasa tidak usah kita ribut. Alhamdulillah, artinya dia suami Anda, pasangan Anda, walaupun dia mu'alaf, artinya dia ngerti tentang kewajibannya. Makanya nggak usah khawatir sekarang, deketin anak Anda, rangkul anak Anda, setelin YouTube tentang agama Islam, dekatkan mereka kepada Al-Quran, setel salawatan, kemudian setel ayat Al-Quran. Ketika Anda masak, baca Fatihah, Kulhu, Falak, Binas, kemudian Anda silakan baca salawat. Tiupkan di makanan, tiupkan di minuman. Insya Allah Anda sambil berdoa, mudah-mudahan dilunakkan hatinya ya Allah. Karena hanya Allah yang melunakkan hati manusia. Begitu Ibu. Baik, itu mangga, tadi pertanyaan silakan. Dari orang Ciamis loh Mah, yang ada di Belgia. Oh mangga, Tangi Abdi teteh. Iya, mangga. Sama, satu kampung. Baik Mah, berikutnya Mah, ada pertanyaan dari hamba Allah di Brussels. Mangga. Tentang orang yang mencari nafkah di pekerjaan yang kelihatannya itu kurang pas menurut Islam Mah. Contohnya nih, di bar, lotre, atau perusahaan yang melakukan riba. Sementara Mah, memang jenis pekerjaan seperti itu yang bisa dilakukan gitu Mah, pas dengan kemampuannya gitu. Dan bekerja di situ tuh diperlukan untuk menafkahi keluarga. Nah, bagaimana nih menurut Mama? Bukan Mama, saya jawab menurut Al-Quran. Orang hidup rezekinya dijamin oleh Allah selama mereka hidup. Anda lihat surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Semua dabbah yang bergerak, yang melata di alam dunia ini, rezekinya dijamin oleh Allah. Allah tahu tempat penyimpanannya, Allah tahu tempat tinggal mereka, semua jelas tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz. Tapi Islam punya aturan. Mana aturan Islam? Anda lihat Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hei manusia, kita manusia. Makanlah semua yang di muka bumi loh, bukan di Indo doang. Semua yang di muka bumi syaratnya halalan thayyiba. Halalan thayyiba secara hukum, halalan thayyiba secara memperolehnya, thayyib hasilnya ini pesan Allah. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Kalau tidak halal, artinya kalian mengikuti langkah setan musuh yang sangat nyata. Anda katakan, di sini sulit mencari pekerjaan, hanya itu yang ada. Kita hidup di alam dunia diatur oleh Allah. Ada aturan hidup, sumber rezekinya jelas. Anda lihat dalam Al-A'raf ayat 10. Walaqad makannakum fil ardi faja'alnakum fiha ma'ayisha qalilan ma tashkurun.
Aku jadikan kalian di tempat tinggalkan di muka bumi. Aku siapkan buat kalian sumber rezeki buat kalian sedikit yang bersyukur. Muka bumi dimanapun, mau di Indo, mau di Belgia, sama kata Allah, ini buminya Allah. Kita oleh Allah diberikan kehidupan di muka bumi. Di muka bumi, dimanapun buminya Allah, disiapkan sumber rezeki buat kalian. Qalilam ma tashkurun, sedikit yang bersyukur. Maksudnya apa? Udah tahu haram kok diembat juga. Maaf. Kalau yang dimakan, yang diminum adalah haram. Daging darah yang tumbuh di tubuh orang tadi jadi haram. Kelakuannya jadi haram. Yang dilihat, yang didengar, yang diucapkan, yang diraba, yang dilakai orang tadi. Makanya hindarkan ini. Ambillah yang halal. Jangan ngambil hak orang lain. Jadi tidak boleh, tidak ada alasan. Bahkan orang yang makannya yang haram berdoa pun tidak akan dikabul. Contoh, ketika Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia lewat ke sebuah gadung pasir, dia melihat seorang pemuda berdoa, Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob. Rasul mengatakan, bagaimana doamu akan dikabul? Makananmu haram, minumanmu haram, pakaianmu haram. Jadi ini menentukan hidup keluarga selanjutnya. Anda jangan khawatir, jangan takut punya keluarga. Pasti diberikan rezeki asal Anda mau bergerak, berusaha, mensyukuri nikmat Allah, banyak beristighfar kepada Allah. Silahkan Anda lihat surat Nuh 10, 11, 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa alaikum midrara wa yumjidkum bi amwali wa banina wa ja'alakum anhara jannati wa yaj'alakum anhara. Nabi Nuh berkata kepada umatnya, banyak istighfar kalian sama Allah, kalian banyak dosa, banyak minta ampun. Lalu Allah turun, karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah turunkan hujan dari langit sebagai rezeki kalian. Lalu di bumi Allah tumbuhkan pohonan, rumput-rumpuhan, tumbuh-tumbuhan rezeki buat kalian. Allah berikan harta yang banyak, anak yang banyak. Allah berikan kebun yang subur. Allah berikan sungai untuk mengairi kebun-kebun tadi. Ini janji Allah. Selama kita banyak istighfar, mohon ampun atas dosa kita, bergerak, berusaha, kata Allah, rezeki dihamparkan oleh Allah. Asal kita bekerja, bekerja, dan bekerja. Bukan hanya tinggal diam, hanya memohon berdoa. Kewajiban kita bekerja, berusaha maksimal, sesuai dengan kemampuan, rezeki dihamparkan oleh Allah. Begitu Allah perintahkan. Anda bisa lihat di dalam Al-Baqarah 198. Inna safa wal marwata min sa'irillah. Sofa Marwa itu pelajaran dari Allah 3.600 tahun yang lampau. Melalui Siti Hajar, hidup di alam dunia, baik laki-laki maupun perempuan, bekerja berusaha. Rezeki disiapkan oleh Allah. Kerja dimulai di Sofa, di Marwa. Sofa ketegaran jiwa. Orang bisa, saya bisa. Sofa kesucian hati. Saya bekerja karena Allah. Berusaha karena Allah. Buat keluarga, buat istri, buat anak-anak, menghidupi keluarga. Di akhir di Marwa. Marwa mensyukuri nikmat ini rezeki saya. Marwa menghargai orang lain, jangan sombong merasa hebat. Marwa memaafkan kesalahan orang. Kalau ada orang berbuat salah, maafkan oleh kita agar kalau kita berbuat salah, orang lain memaafkan saya. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Selama kita berusaha, rezeki dihamparkan oleh Allah. Kalau sudah jelas haram, hindarkan. Karena kata Allah itu perbuatan setan. Monggo. Iya, Mah. Mama mau minum dulu, Mah? Silakan. Ya? Ada siap. Minum-minum dulu. Ya, berikutnya ini ada pertanyaan dari Mas Erwin di Kota Gen. Jadi terkait berbakti kepada orang tua, Mah. Ya. Mana yang harus didahulukan antara ibu atau suami? Jadi kondisinya anak tunggal. Kondisi ibu itu sekarang sedang sakit dan minta ditunggui oleh anaknya, Mah. Sementara suami teh kerja di kota lain yang berbeda dengan ibu. Nah, tiap hari itu tidak mungkin untuk pulang pergi gitu, Mah. Jadi sementara sama suami juga masih ingin hidup bersama gitu, Mah. Gimana menurut Mama? Menurut mereka tinggal di Belgia. Suami istri ini. Beda kota, Mah. Beda kota. Iya, yang agak jauh gitu loh, Mah. Oke. Itulah kenapa Islam mengajarkan tunkahul maratali ar-ribin limariha wali hasabiha wali jamaliha wali diriha
palika bidatid dini taribat yaminuka. Nikahilah orang yang kamu sukai karena turunan, kekayaan, cantik, tampan, karena agama. Kalian ambil yang paling baik agamanya atau hidup kalian sengsara. Tuh, yang paling baik agamanya. Yang paling baik agamanya dan pengamalan agamanya. Kalau Anda mencari hanya cuma kaya tanpa agama, miskin batin Anda. Kalau Anda mencari hanya menak turunan bangsawan tanpa agama, menderita batin. Kalau cuma cari yang cantik, yang tampan tanpa agama, kecantikan, ketampanan bisa hilang. Tapi Rasul mengajarkan, ambil yang paling baik agamanya atau hidup kalian sengsara. Kalau Anda semenjak awal mencari suami, mencari istri yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik, karena mereka mengerti dalam agama wajib bakti sama orang tua, pasti Anda dipersilahkan bakti sama ibu Anda. Karena tanpa dia Anda bukan siapa-siapa. Atau saya ambil jalan yang lebih mudah. Bawalah ibu Anda tinggal di tempat Anda. Ini lebih mudah. Suami keurus, ibu keurus. Bawa ibu Anda di rumah Anda. Bahkan kalau ada orang tua Anda di rumah Anda, rumah tangga Anda semakin barokah. Karena ridhollah fi ridhol waliden. Suhtullah fi suhtil waliden. Ridhonya Allah di atas ridho orang tua, murkanya Allah di atas murka orang tua. Jadi saran saya, lebih baik ibunya dibawa tinggal serumah dengan Anda. Begitu, itu ya aman. Baik, oke Mah. Saya buka lagi sebelum ini masih banyak sebenarnya pertanyaan yang melalui chat. Silakan, sok. Tapi saya kasih satu lagi kesempatan untuk ibu bapak yang ada di Belgia mungkin yang ingin bertanya secara langsung melalui Zoom ya. Silahkan. Ada nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut baca lagi nih, Pak. Sok, baca lagi. Oke. Tarik, coy. Tarik. Tarik, coy. Baik. Oh, ini, Mah. Ini ada pertanyaan dari Bapak Anton di Kota Leuven. Gara-gara COVID-19 ini, Mah, kita hampir tidak bisa ke masjid. Bagaimana kita dan keluarga tetap bisa menjaga uhuwah silaturahim bersama keluarga Muslim lintas suku ketika media pertemuannya dibatasi, gitu. Oke, tidak usah khawatir. Hari gini ada HP, bisa telepon, bisa WA-an, bisa SMS-an, bisa video call. Dalam keluarga Anda bahkan bisa sembahyang berjamaah. Mungkin dilatih anak laki-laki Anda. Dilatih lagi anak perempuan Anda, misalnya untuk baca doa dan seterusnya. Dengan keluarga muslim yang lain tidak usah khawatir. Masih bisa video call, lihat bagaimana. Nggak usah jauh, kita aja. Saya di Indo, ada di Belgia, Anda kok bisa mendengar, Anda bisa mendengar, bisa melihat saya. Apalagi masih di sana. Jadi semuanya mudah kok. Jangan menyulitkan diri hari gini gitu loh. Dengan ilmu dan teknologi yang luar biasa. Tidak ada yang sulit selama ada kemauan. Itu aja modalnya, Mas. Coba dulu, sebelum adanya corona. Pernah nggak terbayangkan kalau pengajian kayak begini? Benar nggak? Nggak pernah. Iya, benar. Gara-gara ada corona justru semakin berkembangin pengetahuan kita. Teknologi yang dulu hanya teori, sekarang bisa kita realisasikan dalam kenyataan. Kok bisa ya? Toh. Makanya jangan berkecil hati. Makanya Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Binatang jalannya merangkang, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu rata, sementara manusia jalannya tegak berdiri, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu, otak di atas. Artinya, kalau kamu merasa manusia ada masalah apapun, jangan dipersulit pakai otak. Selama otak ada, hidup selalu ada solusinya. Begitu Quran mengajarkan kepada kita. Gampang gitu loh, hari gini ada yang susah. Insya Allah, ya Pak ya. Ada solusinya. Insya Allah, ada solusinya. Iya Mas, soalnya penggemar Mama itu sama AA. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik. Semua ada solusinya, jangan repot. Iya Mama, masih ada Mama, masih kuat Mas. Sok, ayo terus kebut aja, kebut bacain. Kebut, baik. Ini Pak, bagaimana menurut Mama bila ada seseorang yang harus meninggalkan keluarganya Mah di Indonesia untuk mencari nafkah? Nah, gimana Mah? Oke. Dulu di zaman Rasulullah pun
Rasul sendiri nyari nafkah itu ngikutin Siti Hadijah dengan pamannya Abu Thalib itu kan sebagai pegawai Siti Hadijah, seorang pengusaha hebat. Itu dari Mekah, bayangkan 14 abad yang lampau, ke Sam, ke Palestina, ke Iran, ke Irak, jauh kan? Perjalanan kaki itu 1 bulan, pulang pergi 2 bulan. Dulu. Artinya dalam Islam diperbolehkan selama caranya baik dan benar. Niatnya karena Allah. Kalau pasangannya, istrinya rela suaminya pergi keluar nun jauh di sana demi masa depan anak-anak, itu tidak dilarang. Yang dilarang kalau dia tidak ridho, maka tidak ada keberkahan dalam dia mencari rezeki. Makanya kalau dia memperbolehkan saling mendoakan, asal dua-duanya saling setia. Bahwa suami saya pergi jauh-jauh ke Belgia nyari rezeki buat saya dan anak-anak saya. Suaminya pun, saya ke sini demi istri dan anak saya, dia setia karena Allah yang ngasih rezeki. Itu lebih baik. Namun, maaf dalam tanda kutip, Rasul menyatakan kebahagiaan seorang muslim ada 4. 1. Kalau dia punya istri yang solehah, punya suami yang soleh. 2. Kalau anak-anak soleh dan solehah. Yang 3. Kalau dia punya pencarian di negeri sendiri. Yang 4, kalau punya rumah dan kendaraan yang luas. Artinya yang lebih nyaman di negeri sendiri karena pulangnya gampang. Kalau dari negeri kan pakai paspor, pakai visa, segala macam, repot, banyak urusan. Tapi kalau mereka sama-sama merelakannya, tidak masalah. Selama dua-duanya sama ikhlas karena Allah. Tapi resiko ditanggung penumpang. Maaf, saya bukan menakut-nakuti. Orang yang berumah tangga, jangankan berbeda negara, berbeda pulau, berbeda kota, yang satu atap pun ulat bulunya banyak. Makanya bismillah karena Allah, saling menjaga, saling diberikan kepercayaan, rawat, pelihara kepercayaan pasangan Anda, yakinkan di hati Anda, Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Semoga kalau niatnya karena Allah, Allah berikan keberkahan buat Anda semuanya. Jangan takut, ada Allah. Tapi kalau perlu, emang jangan jauh-jauh, enakan mah di kampung sendiri. Begitu hadis Nabi mengatakan. Maka yang lain silakan. Enakan mah deket-deketan ya mah ya. Kan saya bilang tadi. Baru dengar saya mah itu ulat bulu apa mah. Sekali lagi, jangankan berbeda pulau, berbeda benua, berbeda negara, berbeda kota. Yang satu atap saja ulat bulu banyak datang. Ulat bulu. Kan? Saya ulat bulu. Oke, tahu ulat bulu? Oke. Gara rata. Tahu. Aduh, mama. Ya kan bulu gara rata. Gara ratel ya, gatel mah. Ini mah ada pertanyaan lagi, tapi sebelumnya ini ada pertanyaan yang ingin saya bacakan, tapi mungkin saya beri kesempatan dulu satu lagi untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, pengen curhat sama Mamah dan Teteh. Teteh, mana yang lainnya? Ada nggak? Mungkin ada? Iya. Karena memang ini mah butuh apa sih? Butuh nyali juga sih mah untuk curhat teh. Iya kan? Baiklah, kalau nggak ada kita bacakan pertanyaan berikutnya. Mama, ini bagaimana caranya sebagai suami bisa istiqomah, tetap semangat, ibadah bersama istri. Misalnya kiroah bareng atau sholat sunnah malam bareng. Kadang mah suka datang malas karena capek kerja, capek kuliah. Terus kalau malam tema di sini teh bangunnya dingin banget mah. Kalau mau wudhu atau apa gitu benar-benar adem mah. Jadi gimana nih menurut Mama supaya bisa semangat lagi untuk ibadah bersama? Anda silakan lihat Al-Ahqaf ayat 13. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Kata Allah, kalau orang mengatakan saya beriman kepada Allah kemudian istiqomah, jangan pala khaufun alaihim walahum yahzanun, jangan takut, jangan khawatir, aku bersama dengan kalian. Anda lihat Fusilat ayat 30.
Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla tahofu wala tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, sesungguhnya orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomah dalam dia ibadah kepada Allah, Allah turunkan malaikat. Malaikat bilang sama orang yang istiqomah tadi, jangan takut, jangan khawatir, engkau dijanjikan oleh Allah surganya Allah yang diberikan kepada kalian kenikmatan. Bagaimana biar istiqomah? Mau di negeri siapa kek, mau dingin, mau hangat, mau panas, kegerahan kayak di Mekah misalnya saja. Anda lihat Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, jangan mati kecuali dalam beragama Islam. Yakinkan pasangan Anda bareng-bareng istiqomah. Walaupun siang capek, emang kewajiban kita kok bekerja. Ngapain diam aja, mau makan apa? Manusia itu kerja, jadi hasil dia capek. Ajakin pasangan Anda, ajakin istri Anda, ajakin suami Anda. Malam-malam setel to beker, bangunkan. Kenapa? Hadis Nabi mengatakan ketika malam tiba, orang mulai akan terlelap tidur. Setan mengikatkan 3 ikatan di punduk ini namanya. Bukan di pundak, di punduk mereka. Punduk nih kepala bagian belakang di atas leher. Tengkuk ya, Mas? Itu di punduk mereka. Punduk, oke. 3 ikatan. Kalau orang tadi bangun, dia beristighfar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Terbuka dengan sendirinya, spontan, otomatis, ikatan 1. Dia pergi ke kamar mandi, dia pipis, dia cebok, dia berwudu. Selesai wudu dengan sempurna, ikatan tali setan yang kedua di punduk mereka ini terbuka. Lalu dia kerjakan sholat, misalnya sembahyang taubat, sembahyang istiharoh, sembahyang sunat hajat, sembahyang tahajud, maka yang ketiga terbuka ikatannya. Pagi harinya dia cerah, dia ceria, dia semangat, cari rezeki, bekerja, berkeliaran ke muka bumi. Ini jaminan Allah. Berbeda kalau orang tadi malamnya bangun pipis, cebok, bobok lagi, ikatan di kuduk setannya tetap melekat. Boro-boro beristighfar, boro-boro berwudu, apalagi temang tahajud. Rasul mengatakan orang tadi malas, tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, terus aja artinya hidupnya seumur-umur digulung-gulung setan. Itu hadis Nabi. Makanya banyak istighfar, banyak berwudu, banyak sholat. Ini dijamin oleh Rasul. Hidupnya akan rezekinya banyak, diberikan keberkahan, selalu bersemangat, tidak ada karena dingin. Kalau ada alasan karena dingin, kenapa Anda nggak beli heater? Kalau alasan karena dingin, kenapa Anda nggak beli termos yang gede? 2,5 liter. Pagi-pagi tahu keramas pakai air itu, tidak ada alasan. Selama hati ada kemauan, pasti ada jalan. Inilah caranya istiqomah. Begitu Ibu. Mangga. Baik, Mbak. Ini ada juga yang bertanya melalui Facebook, Mah, dari Mbak Wulan Nurhanasari. Assalamualaikum. Apabila ada bapak saya meninggal, misalnya, anak-anak yang ditinggalkan itu semua perempuan, Mah. Apakah betul warisan peninggalan bapak ada hak adik atau kakak laki-lakinya? Betul. Kalau orang tua meninggal dunia, meninggalkan 1 orang anak perempuan. 1 orang anak perempuan hanya mendapatkan setengah. Yang setengah serah kandung ayah dan ibu. Kalau anak perempuan yang mereka tinggalkan 2 orang, 5 orang, 10 orang, 15 orang. Tapi semua perempuan, mereka hanya mendapatkan 2/3 harta peninggalan orang tuanya. Yang 1/3 hak serah kandung ayah dan ibunya. Laki-laki perempuan 2 berbanding 1. Betul. Oke? Oke. Ada lagi yang ingin bertanya secara langsung, sekali lagi saya buka kesempatannya untuk bertanya via Zoom ya. Gantian mungkin dengan penanya yang lain. Silahkan.
Ini banyak yang bertanya ibu-ibu semua ini rata-rata, tapi ada juga sih bapak-bapak ya. Coba satu dari mangga bapak teh, mungkin. tahawe abdi mah mangga wae. Mangga ae. Tok mangga. Ada nggak? Ada? Belum ada. Ada nggak? Nggak ada ya? Teh baca aja deh teh. Tok. Baik mah, mungkin ada pesan mah buat ini mah cara mendidik anak mah di situasi yang seperti ini, kita hidup di kota orang gitu mah, di suasana yang beda budaya gitu mah, beda agama gitu mah ya, tentu tantangannya begitu besar mah yang saya rasakan sendiri. Tantangannya begitu besar dan pekerjaannya pasti begitu berat. Anda tidak usah khawatir. Seseorang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung ujian yang dia peroleh. Kalau ujiannya enteng-enteng saja, pahalanya sedikit. Kalau pertengahan, pahalanya pertengahan. Kalau berat ujiannya, ngedidik anak di negara orang dengan budaya yang berbeda, dengan akidah yang berbeda, tentu sangat berat menggiring anak-anak kita ke dalam agama yang baik dan benar. Ini berat. Tapi karena ujiannya berat, maka pahalanya akan banyak. Pahala sesuai banding dengan ujian yang diperoleh. Buat apa sih manusia diberikan ujian? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-Muluk ayat 2. Dialah Allah yang menciptakan kematian, kehidupan untuk menguji kalian. Siapa yang paling baik amalnya, bukan paling banyak. Sanggup nggak mengatasi ini? Jangan berkeluh kesah. Ini kehendak Allah. Siapapun hidup di alam dunia, diberikan ujian, tidak ada satupun hidup yang tidak mendapatkan ujian. Ambil hikmah dari ujian tadi. Anda silahkan lihat Al-Baqarah 157. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang bersabar dengan ujian dari Allah, diberikan rahmah, keberkahan, petunjuk hidayah dari Allah. Ini luar biasa. Makanya kerjakan semuanya dengan sabar. Insya Allah yang namanya anak memberikan warna kepada anak. Para ahli mengatakan ada 4 faktor. Faktor keluarga, faktor sekolahan, faktor lingkungan, faktor tontonan dan bacaan. 1 faktor keluarga. Didiklah di dalam keluarga kita tentang bagaimana mengajarkan agama yang baik, bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana baca Al-Quran, bagaimana akhlak dan etika. Sekolah. Anda katakan. Di tempat kami tidak ada sekolah khusus, sekolah Islam. Karena Anda, umat Islam di Belgia ini banyak. Kenapa tidak membuat ada misalnya, maaf, madrasah di kedubes itu dibikin. Misalnya ini kelompok SD, kelompok SMP, kelompok SMA. Kalau berbeda kota, kalau satu kota sekaligus susah. 10 orang, 5 orang, ada gurunya, bisa jalan. Saya yakin, menjada wajada. Kemauan kuat pasti diberikan oleh Allah hasilnya. Faida azamta, fatawakkal ala Allah. Kalau azam kita, niat kita sudah kuat. Kita menjaga akidah anak-anak turunan kita. Takut terbawa arus oleh orang-orang yang tidak satu akidah dengan kita. Kenapa kita sebagai seorang muslim bikin kelompok pengajian kayak begini? Kenapa nggak bisa bikin kelompok anak-anak, remaja, dewasa? Kita bikin. Nggak usahlah komunitas besar sekian ratus orang. 5 orang, 10 orang. Ini sudah memadai. Yang penting mereka arahkan, mereka giring. Ini yang benar, ini yang salah. Ajarkan kepada mereka Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Babayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan, aku turunkan buat kalian Al-Quran. Sebagai petunjuk buat manusia. Penjelasan petunjuk dan pembeda yang bedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Semua terdapat dalam Al-Quran. Saya mengajak jangan sampai kita menyesal. Karena anak-anak tanggung jawab kita, amanah titipan dari Allah. Makanya komunitas pengajian ini orang tua, buatlah oleh Anda ada di sana komunitas pengajian anak-anak. Dari anak-anak kelompok SD, kelompok SMP, kelompok SMA dengan anak-anak kuliah. Tidak ada sulitnya selama ada ujian niatnya karena Allah. Pasti Allah berikan jalan.
May yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. At-Tolak ayat 2 di ujung. Siapa yang takwa kepada Allah, seberat apapun masalah, jalan keluarnya pasti ada. Kita ambil hikmah dari corona ini. Mungkin ini caranya Allah agar kita mencari jalan bagaimana kita berkumpul. Seperti itu, Ibu. Semangat teh. Terakhir, Mbak. Saya, Mbak ya. Terakhir. Itu ada suara yang mau nanya kali. Oh iya, silakan. Sok, Kang. Mangga, Kang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atok nih, Mah Dede lagi atok. Damang Kang, nu kamarinya. Ya sok. Mangga, Kang. Atok nih. Mohon Kang Atok. Burhan. Ya, sok. Kalau apa doa-doa yang bagus untuk dibaca nih di musim corona ini dari Maret sampai sekarang ini anak-anak tak bisa sekolah, mahasiswa tak bisa belajar. Ya, dan menyebabkan keluhan-keluhan juga banyaklah daring. Kebetulan saya di dinas pendidikan. Daring itu ternyata seperti ini kan hanya orang-orang intelektual yang punya modal kuat untuk bisa mengikuti. Tapi kalau orang-orang yang asisten rumah tangga itu berbagi, gitu, beli beras 30.000 dibagi 10.000 beli paket. Gitu. Ini sedihnya ya tuh. Gimana nih Mah doa-doa yang terbaik nih untuk bisa dibaca gitu. Oke, Kang Atok. Ini kasus bukan hanya beberapa gelintir orang, ini mendunia. Saya melihat keluarga saya di Ciamis aja itu kan banyak orang tidak mampu, Kang. Mereka nggak punya kuota, ada yang HP-nya sampai diikat pakai karet, ada yang naik ke gunung nyari sinyal. Ada orang tuanya yang tidak mampu dengan daring ini. Ada orang tuanya yang maaf dalam tanda kutip sama orang kampung udah miskin bodoh. Bagaimana ngajarin anaknya boro-boro dirinya aja nggak tahu apa-apa. Ada pertanyaan dari sekolah dia kagak bisa jawab. Serba salah. Ini dia. Betapa banyak musibah ini akibat dari corona ini sangat kelihatan. Bahkan maaf. Kadang-kadang saya melihat kayaknya ini kayak mau orang seolah-olah kayak pencitraan, kayak pembodohan. Misalnya, anak-anak dipoto seragam. Maaf, saya bicara nyata. Atasnya baju seragam, bawahnya celana kolor, celana Hawaii. Kan kayak pembodohan atasnya doang, bawahnya kagak ngapain-ngapain. Nah, jadi banyak kasus-kasus yang terjadi seperti ini. Akhirnya anak-anak habis diabsen muka yang ini main HP. Ntar akhirnya yang ini lagi di absen, lagi ngerjain PR dari bapak gurunya, dari ibu gurunya. Yang ini ngobrol sama temennya. Ini nyata loh Pak. Kemudian lagi Kang Atok, saya melihat. Kalau anaknya 1-2, boleh jadi. Kalau mereka punya laptop, boleh jadi. Yang nggak punya, yang anaknya 4, laptopnya apa nggak bikin berantem? Ada lagi, maaf. Ini saya karena saya di kampung, tinggal jadi saya lihat sendiri. Tidak sedikit yang emaknya tidak punya pembantu. Ngurusin yang SD 2 biji, PR nggak kelar-kelar, nyuci belum, masak belum, makan apa. Akhirnya mereka ceplok telur lagi, bikin mie lagi. Bisulan lama-lama tuh anak habis corona. Ada lagi kasus yang lain. Gara-gara corona ini, karena emaknya ngurusin harus PR anak-anaknya, karena anaknya 2 orang, 3 orang. Dia nyuci doang, nggak seperti Rizka. Akhirnya pemborosan lagi. Itu cucian yang laundry kiloan 6.000 sekilo. Duit lagi. Nah, Kang Atok nanya, bagaimana doanya? Kalau doa buat penyakit, ya sapi isti. Anta sapi. La sipa'a. Illa sipa'uka. Sipa'an la yugodiru sakoma. Ya sapi, wahai penyembuh. Ispi, sembuhkanlah. La sipa, tidak ada kesembuhan. Illa sipauka, kecuali kesembuhan yang kau berikan. Sipaan la yugodiru sakoma. Berikan kami kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Jadi tidak berdampak. Namun, punten. Kenapa kita diberikan musibah seperti sekarang? Tidak boleh kita menyalahkan Allah. Karena memang musibah ini boleh jadi izin Allah. Ma asaba bi musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dalam At-Taghabun ayat 11.
Musibah semuanya diizinkan oleh Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya mendapatkan petunjuk. Artinya kata Allah, hadapi musibah ini dengan iman. Yang Anda jangan lupa, mau nggak mau, harus mau, rela nggak rela, harus rela, terima nggak terima, wajib terima. Anda lihat Al-Hadid 22. Ma asoba bi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Musibah yang menimpa alam dunia, musibah yang menimpa individu kalian semua telah ditulis oleh Allah dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum semuanya aku ciptakan. Artinya sebelum alam dunia diciptakan oleh Allah, musibah alam dunia catatannya sudah ada di Lauhul Mahfuz. Artinya sebelum kita manusia diciptakan oleh Allah, catatan musibah kita di Lauhul Mahfuz sudah ada. Bahkan Rasul mengatakan 50.000 tahun sebelum kita lahirkan dunia, musibah kita catatannya di Lauhul Mahfuz sudah ada. Jadi harus diterima. Hadapi dengan sabar. Sabar nggak boleh habis. Sekarang. Selain kita terima, kita pun wajib koreksi diri. Kenapa? Musibah yang datang boleh jadi teguran dari Allah. Ma asobaka min hasanatin famin Allah. Wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. An-Nisa 79. Sesuatu yang baik asalnya dari Allah, yang buruk musibah karena kelakuan kalian. Anda silahkan lihat di dalam As-Surah ayat 30. Ma asobaka min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah yang menimpa kalian karena kesalahan kalian sendiri. Mohon ampun kepada Allah dengan ampunan yang banyak. Makanya banyak bertaubat. Karena Allah pun berfirman dalam surat Al-Qasas 59. Dikatakan oleh Allah, Allah tidak akan mengajab suatu kaum sehingga Allah kirimkan Rasul kepada mereka. Menyampaikan ayat-ayat Allah. Allah membinasakan kaum ketika mereka berbuat zalim. Boleh jadi kita berbuat zalim. Perintah Allah nggak dikerjakan, yang dilarang masih dilanggar. Itulah kenapa Allah kirimkan corona, biar kita banyak bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kita merasakan belajar dengan daring luar biasa, menyulitkan semua orang. Hasilnya pun kurang maksimal. Makanya yuk jangan saling menyalahkan, tapi saling berpegang tangan, menguatkan masing-masing dengan bermunajat kepada Allah, bertaubat kepada Allah, memperbaiki ibadah kita, menjauhkan yang dilarang oleh Allah. Lalu kita hablum minallah, hablun nas kita perbaiki. Insya Allah mudah-mudahan Allah mendengar doa kita dan mengabulkan doa kita sehingga virus corona ini segera pergi dari dunia ini dan kita bisa hidup normal sebagaimana sedia kala. Gitu Kang Ato. Terima kasih, syukran. Nah. Baik, Mama, sebenarnya ada 2 lagi nih, Mah. Oh, 2 lagi baca. Ayo baca. Aduh, Mama. Tenanawan, sok. Ya, ini dari Pak Ismail Sregal di Brussel. Iya, silakan. Apabila ada anak-anak terpapar pemakai narkoba, Mah, atau obat-obatan lainnya, ada ide atau solusi nggak, Mah, untuk anak dan keluarga kita supaya dilindungi dari narkoba? Seandainya anak keluarga kita terpapar narkoba, bukan corona, salah ya. Corona mulu. Jangan dijauhkan. Jangan ditepis, jangan dibuang. Rangkul dia. Walau bagaimanapun dia darah daging kita. Rangkul kita, boleh jadi kesalahan kita lalai. Boleh jadi pernah memberikan makanan yang haram, yang subhat, sehingga ini yang terjadi. Boleh jadi mulut kita salah ngomong, anak bandel, anak nakal, anak haram, anak jadah, anak dan seterusnya. Itu doa kita orang tua dikabul oleh Allah. Sekarang, bagaimanapun kondisi anak tetap wajib kita rangkul. Dia anak kita, ditangkap polisi tetap anak kita. Dia nyungsep dikali tetap anak kita. Wajib kita rangkul, kita arahkan, kita sembuhkan, pegang erat-erat, seluruh keluarga berpegangan tangan menyembuhkan ini anak. Jadi rame-rame, bukan hanya sendirian. Karena kalau ini anak kita buang, kita maki-maki, menyulitkan kita, mana tanggung jawab kita di hadapan Allah. Boleh jadi ini ujian.
Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anak kepada kita. Di dalam Al-Quran, anak ada 14. Yang pertama, anak ini qurratu ayun. Anda silakan lihat Al-Furqan 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Wajahnya cantik, wajahnya tampan, wajahnya benar, nilainya bagus, pasangannya bagus, kerjaannya bagus, hasilnya banyak, ibadahnya hebat, luar biasa. Inilah yang menyelamatkan dunia akhirat. 2. Yang namanya anak dalam Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatun khairun inda rabbik sawaban wa khairun amala. Yang namanya anak yang kedua adalah perhiasan hidup di alam dunia. Jabatannya bagus, rumahnya bagus, pangkatnya tinggi, kekuasaannya luas, penghargaan dari orang banyak, ibadahnya kurang, cuman dunia doang. Titik. 3. Yang namanya anak, kata Allah, adalah fitnah, ujian buat orang tua. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. At-Taghabun ayat 15. Sesungguhnya harta kekayaan, anak turunan fitnah. Masya Allah. Ini anak narkoba, ini anak nyimeng, ini anak berbuat zina, dia hamil duluan. Itu ujian buat kita. Jangan berpikir cetek jadi umat Islam. Hidup di dunia siapapun diuji dengan keluarga dekat. Jangankan kita, Nabi dan Rasul pun diuji oleh Allah. Jangan kita melecehkan mereka. Justru ujian mereka berat. Anda lihat Nabi Adam. Anaknya saling bunuh gara-gara berebut cewek. Nabi Nuh, anaknya Kan'an tidak naik perahu. Ada yang diuji dengan istrinya Nabi Nuh, dengan istrinya Nabi Lut. Diuji dengan suaminya Siti Asyah, itu suaminya Fir'aun. Itu ujian. Makanya kata Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Diuji oleh Allah. Harus lulus. Kalau kita diberikan ujian oleh Allah dari arah manapun termasuk dari anak, wajib lulus. Kalau kita lulus, harkat derajat kita di hadapan Allah naik. 4. Yang keempat, anak itu musuh yang sangat nyata. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum fahdharuhum. Kata Allah, At-Taghabun ayat 14. Hei orang yang beriman, sesungguhnya istri kalian, anak cucu turunan kalian, ada yang menjadi musuh buat kalian. Benci bapaknya, benci emaknya, salah melulu. Musuh. Tapi kata Allah, hati-hati kalian. Masya Allah, ini memusuhi. Ada istri musuhin suami, suami musuhin istri. Anak benci sama bapaknya, benci sama emaknya. Ada orang tua benci sama anak. Hadzaruhum, hati-hati kalian. Maafkan mereka. Giring mereka ke arah yang baik. Itulah perintah Allah. Makanya kalau kita punya anak terpapar dengan corona mulu di otak saya. Narkoba, jangan hindarkan dia teh. Rangkul dia. Itu ujian dari Allah. Sembuhkan dia. Karena sampai kapanpun dia tetap darah daging kita. Bukan mantan anak, tetap anak, tetap ibu, tetap ayah. Wajib kita sembuhkan. Resiko ditanggung penumpang. Satu lagi teh, sok naon senang. Iya mah, terakhir mah ya. Sok. Maknya semangat mah dengar mama teh. Ya Allah. Malam minggu lah sok. Sok teh naon. Terakhir mah, ini dari tadi katanya keluarga terus keluarga. Sementara di Belgia ini kan mah ada juga pelajar ya mah. Ya sok. Sebagai apa? Terakhir penutup mungkin ada nasihat mah untuk pelajar-pelajar, para pejuang di Belgia yang lagi S2, S3, S berapa lah itu. Ya, mungkin Mama ada pesan mah, silakan mah. Oke. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda orang-orang terpilih, orang-orang istimewa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mencari ilmu di negeri orang. Ambil S2, ambil S3, ambil profesor, doktor dan seterusnya. Ambil ilmu spesialis dan seterusnya. Anda bersyukur. Karena dengan ilmu yang Anda miliki, Anda pasti lebih hebat. Asal diiringi dengan iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Al-Mujadalah ayat 11. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Dan orang yang punya ilmu pengetahuan beberapa derajat. Asal bukan hanya punya ilmu, diiringi dengan iman. Yakinkan di hati Anda.
Begitu banyak orang yang pengen pergi ke Belgia, hanya Anda orang terpilih. Begitu banyak orang pengen mendapatkan beasiswa, hanya Anda yang terpilih. Begitu banyak orang yang pengen nambah ilmu, hanya Anda yang terpilih. Artinya Anda orang istimewa, makanya syukurnya pun dengan syukur yang istimewa, ibadahnya pun dengan ibadah yang istimewa. Caranya bagaimana? Manfaatkan oleh Anda waktu dengan sebaik-baiknya, karena yang namanya waktu sampai datang hari kiamat tidak akan kembali. Begitu berharganya waktu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak bersumpah dengan waktu. Wal lail, wal fajar, wal asri, dan seterusnya. Anda bersyukur kepada Allah, hanya Anda diberikan kesempatan, tapi jangan hanya ilmu dunia, tapi ilmu akhirat pun Anda kaji. Inilah untuk keseimbangan. Karena Islam adalah agama yang seimbang. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah. Walatan sana sibaka minad dunya. Al-Qasas 77. Tuntutlah oleh kalian apa yang Allah ajarkan tentang akhirat, jangan lupa urusan dunia. Jadi harus menyeimbangkan dalam urusan dunia dengan akhirat. Saya yakin Anda adalah kader-kader bangsa yang dipilih oleh Allah, sehingga Anda punya ilmu, pulang ke tanah air ini, ilmu Anda dimanfaatkan di sini, sehingga cerdaslah warga yang lain melalui tangan Anda. Semua kehendak Allah, niatkan karena Allah, tujuan Anda libtigoi mardotillah, insya Allah Allah berikan kepada kita semua. Khususnya Anda yang rela berjuang, meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan orang tua, meninggalkan negeri tercinta demi meraih cita-cita. Asal cita-citanya karena Allah. Begitu.